Saya meyakini bahwa Pancasila akan menjadi prinsip-prinsip atau konsep besar yang bisa menjawab persoalan yang ada di dunia ini, jikalau kemudian bangsa Indonesia bisa memahami hakikat Pancasila dan bisa mengoperasionalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai prototipe bagi negara-negara lain untuk mengatur kehidupan bangsanya. Sekarang ini dunia sedang diwarnai oleh kompetisi dua kekuatan, ya, satu Amerika dengan sekutunya dan Tiongkok. Masing-masing kekuatan itu berusaha untuk memengaruhi konfigurasi politik yang ada di negara-negara lain. Tapi apapun itu, mereka melakukan tindakan seperti itu demi satu hal, yaitu membangun kepentingan nasional mereka, kepentingan nasional negaranya, dan melakukan pembangunan pengaruh ke negara-negara lain dalam rangka untuk mendukung kepentingan negara mereka. Nah, bagaimana posisi Indonesia? Apakah Indonesia akan menjadi follower dari salah satu dari dua kekuatan tersebut? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena dua kekuatan itu memiliki akar sejarah sendiri, ya, baik di Tiongkok maupun di Amerika, dan Indonesia memiliki akar sejarah sendiri. Tiongkok dimulai dengan kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh dinasti-dinasti, kemudian muncul, ya, tokoh-tokoh terpelajar seperti Sun Yat-sen yang kemudian menginginkan Cina berubah menjadi republik. Cina sendiri kemudian memiliki satu konsepsi dasar di bawah kepemimpinan Sun Yat-sen ini yang dinamakan Sanminsuyi, 3 asas rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Yang kemudian dalam proses perkembangannya terjadi satu faksionalisme di dalam negeri Tiongkok sendiri antara Kuomintang dengan Kuchangtang, ya, yang kemudian Kuchangtang memenangkan perang saudara yang melahirkan kemerdekaan bagi rakyat Tiongkok tahun 1949. Yang kemudian Tiongkok menjadi negara komunis dengan basis filosofinya adalah Maoisme, yang tentunya berbeda dengan Rusia, ya, yang Leninisme, atau berbeda dengan negara-negara di Eropa sana. Di Amerika sendiri dimulai dengan perang juga yang kemudian melahirkan kemerdekaan tanggal 4 Juli 1776 yang menghasilkan satu konsepsi yang dinamakan Declaration of Independence. Yang di dalamnya kalau kemudian kita kritisi adalah liberalisme, ya, liberalisme di mana kemudian di sana ada konsep bahwa semua manusia itu sama di dalam membangun kehidupannya, di dalam membangun kebahagiaan hidupnya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri sebelum imperialisme lama, ya, dari negara-negara barat masuk ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia kehidupannya seimbang. Mereka tidak miskin, mereka juga tidak kaya. Terjadi keseimbangan antara pendapatan mereka dengan pengeluaran mereka. Jadi kehidupannya itu seimbang. Tetapi begitu kolonialisme masuk, kemudian keseimbangan masyarakat ini dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan kolonial. Kolonialisme harus kita pahami menguasai Indonesia bukan semata-mata untuk mengambil sumber daya yang ada di tanah air Indonesia, tetapi mereka juga punya kepentingan untuk mengubah mindset bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia tidak begitu saja tunduk dengan kepentingan kolonial itu,
Kemudian mereka melakukan perlawanan walaupun awalnya sporadis. Kemudian mereka mulai membangun organisasi, membangun gagasan tentang bagaimana Indonesia merdeka, sampailah pada puncak yang dinamakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 menghasilkan dua hal yang menjadi konsep dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Yang pertama adalah proklamasi, yaitu mengumumkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, ya, ke bangsa Indonesia sendiri maupun ke bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita memiliki Declaration of Independence, yang kemudian Declaration of Independence-nya Indonesia itu kita namakan sebagai preambul Undang-Undang Dasar 45. Di dalam preambul itu berisi dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah tujuan bernegara, yang kedua adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Tiongkok memiliki Sanminsuyi pada awal mereka membangun republik. Amerika memiliki Declaration of Independence dengan dasar kebebasan. Indonesia memiliki Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah mempersatukan suku-suku, mempersatukan agama-agama, mempersatukan golongan-golongan yang hidup di Indonesia menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila membebaskan bangsa Indonesia dari segala macam bentuk penindasan. Apa itu? Yaitu imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, dan feudalisme. Itu sebagai salah satu syarat untuk membangun poin yang ketiga, yaitu Indonesia yang adil makmur. Jadi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah mempersatukan, membebaskan, dan membangun bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi apakah kemudian kita akan menjadi follower dari dua kekuatan dunia yang sekarang ini sedang berkompetisi? Tidak. Konsepsi kita adalah konsepsi yang sangat dalam, sangat hebat, ya, dalam arti menjawab persoalan-persoalan kehidupan umat manusia yang ada di dunia ini. Itulah Pancasila, dan saya meyakini bahwa Pancasila akan menjadi prinsip-prinsip atau konsep besar yang bisa menjawab persoalan yang ada di dunia ini, jikalau kemudian bangsa Indonesia bisa memahami hakikat Pancasila dan bisa mengoperasionalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai prototipe bagi negara-negara lain untuk mengatur kehidupan bangsanya. Terima kasih.